Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ajak kamu semua untuk ambil kertas dan pena, atau mungkin kalau tidak ada, silakan tulis di handphone kamu masing-masing 4 orang yang paling kamu cintai dalam hidup kamu. Waktu dan tempat saya persilakan. Sudah? Nggak ada yang lupa ya? Kamu lupa seseorang dari 4 itu, yaitu kamu nggak cantumin diri kamu sendiri. Memang seringkali kita terlalu fokus untuk mencintai dan menyenangkan orang lain, sehingga melupakan diri kita sendiri. Padahal orang yang harusnya kamu cintai terlebih dahulu itu adalah diri kamu sendiri dulu. Ada banyak cara yang bisa dilakukan kok untuk mencintai diri kita sendiri. Tapi tidak sedikit orang berpikir bahwa mencintai diri sendiri atau self-love itu merupakan perbuatan yang egois dan menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap orang lain. Padahal mencintai diri sendiri dan egois itu merupakan 2 hal yang berbeda loh. Mencintai diri sendiri bukan berarti kita ingin menang sendiri, melainkan kamu hanya ingin menghargai dan menyayangi dirimu dulu, sehingga kamu bisa merasa cukup dengan diri sendiri, terlepas dari segala kekurangan yang kamu miliki. Selain itu, sikap ini juga membuat kita akan lebih mudah untuk menggapai impian kita dan memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain. Sikap mencintai diri sendiri juga penting dimiliki untuk mendapatkan self-esteem yang baik, atau seberapa besar kita menghargai dan menyukai diri kita sendiri, terlepas dari kondisi apapun yang sudah kita alami. Bagaimana cara yang tepat untuk mencintai diri sendiri? Trauma akibat pelecehan seksual atau fisik, toxic relationship atau toxic parenting, atau ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri, ambisi untuk memenuhi harapan kepada orang lain, atau sifat yang terlalu perfeksionis, itu bisa menyebabkan seseorang tidak mencintai dirinya sendiri. Selain itu, sikap terlalu sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain juga bisa menjadi salah satu penyebab seseorang akan segala sesuatu yang perlu disyukuri dalam hidupnya. Alih-alih menjadi dorongan untuk berkembang menjadi lebih baik, sikap ini malah membuat seseorang menjadi tidak suka terhadap dirinya dan hidupnya. Agar kita bisa mencintai diri sendiri dan mendapatkan manfaatnya, coba kita terapkan 4 hal berikut ini. Yang pertama, perlakukan diri sendiri seperti bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kedengarannya sederhana, tapi banyak orang yang tidak melakukan hal ini karena menganggap kebutuhan diri sendiri itu bukanlah hal yang utama. Mulai sekarang, cobalah untuk belajar memperlakukan diri sendiri sama seperti bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Contoh, jika kamu selalu berbicara lembut dan memuji orang lain, lakukan hal yang sama pada dirimu. Selain itu, jika kamu sering memberikan hadiah atas pencapaian orang lain, berikan juga hadiah pada dirimu sendiri ketika kamu berhasil melakukan sesuatu. Yang kedua, pahami dirimu sendiri. Buatlah daftar hal-hal yang membuat dirimu merasa bahagia dan sedih. Hal ini akan membuat dirimu lebih memahami diri sendiri, sehingga kamu bisa fokus untuk mencari kebahagiaan dan menghindari hal-hal yang membuatmu sedih. Jika ada seseorang yang membuatmu sedih, jangan hanya diam saja dan jangan hanya membiarkan dia. Ya, lebih baik kamu utarakan kepadanya bahwa apa yang ia lakukan tidak berkenan pada dirimu. Tapi kalau memang dia terus melakukan, lupakan dan tinggalkan dia. Dengan begitu, orang lain akan memahami bagaimana harus memperlakukan dirimu. Yang ketiga, lakukan hal yang kamu sukai. Jangan hanya mendaftar apa saja yang membuatmu bahagia di atas kertas, tapi jadikan mereka checklist kegiatan yang perlu kamu lakukan sebagai bentuk untuk mencintai diri sendiri. Luangkan waktu di akhir pekan untuk melakukan apapun yang kamu sukai. Misalnya makan yang enak, pergi ke pameran seni, bersantai di kedai kopi, atau sekedar liburan ke pantai. Menyisihkan waktu untuk diri sendiri atau yang namanya me time dan melakukan hal-hal yang kita sukai bisa menjadi bentuk penghargaan atau hadiah yang dapat meningkatkan mood dan membuat kita merasa lebih bahagia. Yang keempat,
latih diri untuk memaafkan setiap kesalahan yang kita lakukan. Rasa malu karena melakukan kesalahan bisa membuatmu merasa bersalah dan kesal terhadap diri sendiri. Bukannya menyelesaikan masalah, menyalahkan diri sendiri justru bisa membuatmu menjadi insecure dan terhambat untuk berkembang. Jika kamu melakukan kesalahan, cobalah untuk memaafkan dirimu sendiri dan teruslah berpikir positif. Ingat, berbuat salah merupakan hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Sebelum kita mencintai orang lain, alangkah baiknya kamu mencintai dan bahagiakan dirimu sendiri dulu. Jika kamu bahagia, orang lain yang melihatmu pun tentu akan bahagia juga, bukan? Namun, percaya tidak percaya, mencintai diri sendiri ini adalah hal yang perlu dilatih loh. Tidak sedikit pula orang yang membutuhkan bantuan untuk bisa menyayangi dirinya sendiri. Jika kamu merasa seperti ini dan cara-cara di atas terlalu sulit untuk kamu lakukan, jangan ragu untuk meminta bantuan orang lain. Karena kalau ini berlangsung terus-menerus, kamu tidak akan pernah memaafkan dirimu sendiri. Setidaknya, mintalah bantuan orang lain hanya untuk sekedar berkeluh kesah kepada mereka. Bila kamu masih sulit untuk mencintai dirimu sendiri, apalagi sampai membenci dirimu sendiri atau menyakiti dirimu sendiri bahkan, jangan sungkan untuk berkonsultasi pada psikolog dan kamu bisa mengungkapkan apapun yang kamu rasakan tentang dirimu agar mereka dapat membantumu untuk menghadapi semuanya. Terima kasih. Demikian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.